Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah majelis kita yang kedua dari majelis Ba'da Maghrib yang kita membaca risalah yang penuh dengan barokah, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang juga dikenal dengan Matan Ghayah Al-Ikhtisar oleh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Isfahani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Akhirnya kitab ini masyhur dengan nama Matan Abi Syuja' dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam silsilah kajian fikih Syafi'iyah itu banyak sekali para ulama-ulama Syafi'iyah yang menulis kitab-kitab matan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkah lebih kepada sebagian kitab dari sebagian kitab yang lainnya, sehingga kitab itu menjadi landasan yang digunakan oleh para ulama di dalam belajar dan mengajar. Dan di antara kitab-kitab itu adalah kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib oleh Al-Imamul Qadhi Abu Syuja' Al-Isfahani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada kitab Al-Fara'id wal Wasa'ya, pembahasan tentang masalah ilmu faraid dan wasiyah. Ilmu faraid, ya akhwan, kalau dikaji di tengah-tengah kajian fikih, maka kajiannya global, tidak terperinci. Karena ilmu ini bagian dari fikih yang butuh kajian khusus, yang butuh penjabaran khusus, sehingga ilmu ini disendirikan oleh sebagian para ulama menjadi kajian khusus, namanya kajian ilmu faraid. Oleh karena itu, ana tidak akan memanjang lebarkan pembahasan tentang ilmu faraid dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib ini. Kita ikuti saja alur yang disampaikan oleh beliau, memahami isi kitab tanpa harus masuk terlalu dalam ke dalam masalah-masalah dalam dunia ilmu faraid. Al-faraid bentuk jamak dari fariidhah. Wal fariidhatu itu terambil dari kata-kata fard, dan itu mengandung dua makna. Makna yang pertama, fard bermakna kewajiban. Makna yang kedua, fard bermakna sesuatu yang telah ditentukan. Sesuatu yang telah ditentukan. Fardu bermakna kewajiban, ma'lumun masyhur. Ilmu ini dinamakan dengan ilmu faraid karena ini adalah kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana melakukan harta yang telah ditinggal oleh pemiliknya. Ilmu ini dinamakan dengan faraid dalam arti ditentukan karena pembagian harta setelah kematian pemiliknya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara terperinci dan ditambahkan perinciannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu faraid
atau yang juga masyhur dengan nama ilmu mawarith didefinisikan oleh para ulama kita adalah al-ilmu bi qismatil mawarith fikhan wa hisaban. Al-ilmu bi qismatil mawarithi fikhan wa hisaban. Ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membagi harta waris. Fikhan wa hisaba, baik secara ilmu fikihnya, secara teori fikihnya, kajian fikihnya, wa hisaban atau dan juga secara penerapan hitungannya. Fikhan itu yang kita kaji dalam kitab-kitab fikih. Yang berhak siapa, yang enggak berhak siapa, pembagiannya bagaimana, caranya bagaimana, itu namanya fiqh. Adapun hisaban itu kalau sudah praktek lapangan. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan fulan, bagaimana harta warisnya, maka itu namanya hisaban. Al-ilmu bi qismatil mawarithi fikhan wa hisaban. Baik. Beliau mengatakan wal warithuna minar rijali asyarah. Kaum laki-laki, kerabat laki-laki yang mewarisi itu ada 10 orang. Al-ibnu, anak. Wabnul ibni, al-ibn itu anak laki-laki. Ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki. Wa in safala, terus ke bawah. Wal abu, dan bapak laki-laki, ya di mana-mana bapak laki-laki, dan bapak. Wal jaddu, dan kakek. Kakek di sini adalah bapaknya bapak, bapaknya bapak. Wa in ala, terus ke atas. Wal akh, dan saudara, dan saudara. Saudara di sini adalah saudara kandung atau saudara sebapak, bukan saudara seibu. Wa benul akh, dan anaknya saudara, ponakan. Wa in tarakhaya, meskipun menyebar, dan penyebarannya. Wal am, dan paman, saudaranya bapak. Wa benul am, dan anak laki-laki dari paman. Wa in taba'ada, meskipun jauh. Wa zauj, dan suami. Wal maulal mu'tik, dan orang yang memerdekakan. Taib. Para hadirin Allah wa iyyakum, tidak semua orang itu berhak mewarisi. Orang yang berhak mewarisi itu karena 3 sebab. Orang yang berhak mewarisi, jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi apabila terdapat padanya salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, sebab an-nasab, jalur nasab, jalur kekerabatan. Dia mewarisi karena kerabatnya mayit. Yang kedua, jalur az-zawaj, pernikahan. Dia mewarisi, kerabat tidak, tapi dia adalah suami, dia adalah istri. Yang ketiga, al-'itq, pemerdekaan budak. Dia mewarisi, kerabat tidak, suami istri tidak, tapi memerdekakan dia dulu tatkala dia masih menjadi budak. Apabila seseorang itu adalah bagian dari salah satu dari ketiganya, kerabat dengan perinciannya, pernikahan, dan pemerdekaan budak, maka berarti dia berhak untuk mewarisi. Apabila tidak ada salah satu dari 3 sebab ini, maka orang tersebut berarti tidak berhak untuk mewarisi. Ada orang meninggal dunia, ini kemudian ada orang, saya kok nggak dikasih waris, nah sampein apa nih? Tonggoi.
tonggoe kok jaluk warisan piye, koncoi misalkan itu ya. Dan macam-macamnya. Jadi itu tiga sebab. Lah, tiga sebab ini kemudian diperinci oleh para ulama menjadi yang berhak itu beberapa orang. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Beliau menyebutkan yang berhak mewarisi dari kalangan kaum laki-laki. Yang pertama al-ibn. Al-ibn itu anak laki-laki kandung. Al-ibnu sulb, anak laki-laki kandung. Itu ibn. Tidak masuk padanya anak tiri. Tidak masuk padanya anak sepersusuan. Tidak masuk padanya anak asuh. Tidak masuk padanya anak murid. Teman-teman. Jadi anak kandung. Anak kandung. Anak kandung itu kalau dilihat dari sisi ibu adalah seorang anak yang engkau lahirkan. Itu kalau dari sisi ibunya. Jadi anak kalau ditinjau dari sisi ibunya, anak kandung itu maknanya adalah seseorang yang kamu lahirkan. Maka itu namanya anakmu. Yang kedua, kalau ditinjau dari sisi suaminya, dari sisi bapaknya adalah anak laki-laki yang dilahirkan oleh istri sahmu. Maka itu namanya anak. Jadi anak di sini adalah al-ibnu sulb, anak kandung, gitu ya. Anak laki-laki kandung, anak langsung laki-lakinya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ibnul ibn. Ibnul ibn itu kita sering menerjemahkannya dengan cucu laki-laki, tapi nggak semua cucu laki-laki. Ibn itu anak laki-laki kandung dari anak laki-laki kandung. Jadi cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki kandung. Itu ibnul ibn. Jadi paham ya? Ini. Taib ya. Jadi anggap namanya Ahmad. Itu punya anaknya sendiri, namanya Utsman. Utsman itu nikah, punya anak, anggap namanya Hasan. Maka Hasan, siapa mau yang pertama mau cirinya? Ahmad ya. Hasan dilihat dari Ahmad, dia adalah ibnul ibn, anak laki-laki dari anak laki-lakinya Ahmad. Jadi itu ibnul ibn. Berarti tidak masuk dalam hukum ini ibnul bint, cucu laki-laki tapi jalure anak perempuan. Tidak masuk dalam hukum ini. Jadi ibnul ibn itu cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, cucu kandung dari jalur anak laki-laki kandung. Wa in safala, makna ucapan beliau wa in safala, terus ke bawah, maksudnya anak laki-laki dari cucu ke bawah lagi, anak laki-laki dari anaknya cucu, terus gitu ke bawah. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ab, bapak. Bapak laki-laki. Yo, di mana-mana ya bapak laki-laki. Jadi bapak, apa yang dimaksud dengan bapak? Siapa itu bapak? Siapa itu ayah? Bapak itu adalah seorang laki-laki yang menyebabkan engkau terlahir ke dunia syar'an. Ingat ucapan saya? Syar'an. Syar'an itu secara kaitan syariat. Jadi karena seorang anak kalau lahir itu yang pasti adalah ibunya, karena yang melahirkan dia.
Bapak sopo? Empu. Bapaknya siapa? Nggak jelas. Lah, karena bapaknya siapa itu nggak ada bukti yang amat sangat nyata, maka patokannya adalah syara'. Jadi siapa suami dari ibu dia, berarti itu adalah bapaknya. Jadi rojulun, seseorang yang menyebabkan Anda terlahir ke dunia syara'an, itu namanya bapak secara kaitan syariat. Ucapan saya syara'an, keluar darinya bapak seorang laki-laki yang menyebabkan Anda terlahir ke dunia, tapi tidak ada hubungan syariat, tidak ada hubungan secara syar'i. Bapak apa itu kan? Bapak biologis, bapak zina kalau istilah kasarannya. Ini biasanya dalam sebagian kitab-kitab Indonesia istilahnya itu bapak biologis. Jadi A laki-laki zina sama B perempuan. Jadi yang laki-laki itu namanya zani, yang wanita namanya zaniyah. Itu zani itu nikah sama zaniyah. Lahirlah anak namanya apa ini? Namanya C, lah kayak enak kawan. Aku ngasih nama barangkali ada yang sama. Yang namanya C. Lah, C ini para ikhwan azanillahu wa iyyakum, anaknya zaniyah secara pasti, karena zaniyah itu yang hamil, zaniyah yang melahirkan. Jadi seorang anak itu kaitannya dengan ibu itu nggak peduli hubungannya syar'i atau tidak. Yang penting sopo sing lahirno, siapa yang hamil, siapa yang melahirkan, itu adalah ibumu, itu adalah ibu kita, itu pasti. Tidak ada urusan ini hamil karena nikah, hamil karena zina, hamil karena apa. Yang penting dia, wanita ini yang hamil, wanita ini yang melahirkan, maka berarti wanita itu adalah ibu dari anak tersebut. Tayyib. Tapi wanita hamil itu kan ono sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba terus hamil ngono wae. Ya mesti ada laki-laki yang menyebabkan dia hamil. Ya mesti jadi ada laki-laki yang menyebabkan dia hamil. Itu pasti. Tidak ada yang dikecualikan dari hukum ini kecuali satu, Ibunda Maryam. Tok. Ini semuanya itu mesti ada laki-laki yang menyebabkan dia hamil. Lah, laki-laki yang menyebabkan dia hamil itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sebabnya syar'i, karena nikah atau mulkul yamin. Jadi walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghair malumin. Jadi laki-laki yang menyebabkan dia hamil itu sebab syar'i itu dua kemungkinan, pernikahan atau perbudakan. Perbudakan sekarang nggak ada, tinggal pernikahan. Kalau ada orang yang menikahi dia, kemudian ngumpuli, terus hamil, terus lahir, berarti hubungan antara anak sama penyebab hamilnya sang ibu itu hubungan apa? Syar'i. Maka ini namanya bapak. Ini namanya bapak syar'i yang dimaksudkan dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua ya akhwan, kalau yang menyebabkan wanita itu hamil itu bukan sebab syar'i, bukan sebab syar'i, karena zina atau karena yang lainnya, A zani nikah zina sama zania, lahirlah si C, maka dari sisi biologis zani itu adalah bapak siapa? Si C. Mau diperiksa DNA-nya, mau diperiksa gennya, mau diperiksa yani darahnya, mau diperiksa apapun, itu bapai. Tapi karena tidak ada hubungan syar'i, nikah ya ora, mulkul yamin ya ora, ngono ya enggak, kumpul kebo ya. Nikah enggak, mulkul yamin enggak, maka si zani itu bukan bapak secara syar'i dari siapa? Si C tadi, dan tidak masuk dalam lafadz wal ab, karena ab di sini adalah bapak secara
syar'i. Taib. Segitu aja, Wan. Kalau dijabarkan lebih panjang lagi kedawan. Pembahasannya di kitab-kitab faraid kalau mau dipanjangkan. Tapi Wan, wal jad dan kakek. Kakek di sini, ngerti Wan? Kakek di sini adalah abul ab. Abu al-ab, bapak bapak. Dengan kaidah tadi. Jadi hubungan dengan bapak itu kaidah syar'i. Al-jad itu adalah bapak bapak. Wa inna ala, terus ke atas. Yo kakek, terus apa? Bapak kakek itu siapa nih? Buyut, bapak buyut. Bola terus gitu atas. Itu wa inna ala. Taib. Berikutnya. Wal akh dan saudara. Dan saudara. Afwan, anak tadi salah ngomong. Dan saudara al-akh mutlaqan. Yani al-akh mutlaqan. Saudara secara mutlak. Saudara itu ada 3. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Dan tiga-tiganya mewarisi. Tiga-tiganya mewarisi. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Saudara kandung itu siapa? Hah? Yang bapak ibunya sama. Saudara sebapak, bapaknya sama beda ibu. Saudara seibu, ibunya sama beda bapak. Tiga-tiganya itu mewarisi. Tiga-tiganya yani itu mewarisi. Al-akh. Taib. Wa benul akh dan anak saudara. Anak kandung dari saudara. Ini perinciannya ada dalam kitab-kitab faraid. Wa in tarakhaya wal am dan paman. Paman itu istilah negeri kita nggak ada bedanya antara paman saudaranya bapak dengan paman saudaranya ibu. Tapi dalam istilah syar'i beda. Al-ammu itu paman dari jalur bapak, saudaranya bapak. Taib. Kalau saudaranya ibu itu namanya khal, al-khalu. Itu saudaranya ibu. Jadi am di sini adalah akhul ab, saudaranya bapak. Taib. Wabnul am, wabnul am dan anak kandung dari paman. Jadi pamannya sendiri. Yang kedua, yang berikutnya adalah anak kandung dari paman. Ucapan beliau wa in taba'ada meskipun jauh, karena paman itu masuk dalam hukum paman saudaranya bapak dan saudaranya bapak bapak, saudaranya kakek. Jadi ingat ya kawan, saudaranya bapak itu am, paman. Saudaranya kakek istilah syar'inya itu am, paman. Saudaranya buyut istilah syar'inya juga am, paman. Meskipun di negeri kita saudaranya kakek ya kakek, saudaranya buyut ya buyut, ini gitu. Akhirnya terjadi kerancuan istilah untuk memahami faraid. Ya untuk memahami faraid. Jadi kalau misalkan antum suatu ketika, terutama bagi ikhwan yang sudah belajar faraid, kalau diminta untuk menjelaskan, yani bagi warisan,
Antum kalau tanya ahli warisnya siapa, yang meninggal dunia siapa, ahli warisnya siapa, ahli warisnya Ustadz ninggalkan istri sama ninggalkan anak sama ninggalkan mbah sama ninggalkan apa, itu diperinci dengan jelas. Pertama ninggalkan istri, yang kedua ninggalkan anak. Anak ini anaknya siapa? Anak kandung mayit atau anak gawani istri atau anak siapa nih? Diperinci. Karena banyak orang memahami anak itu mencakup anak tiri, dimasukkan dalam anak. Yani paman, mbah dan macam-macam itu diperinci. Yani mana status paman, mana status kakek, untuk difahami, diletakkan pada posisi masing-masing. Jadi ucapan beliau, wa in taba'ada, meskipun jauh, ada paman itu paman dekat. Paman dekat itu artinya adalah saudaranya bapak. Ada paman itu paman jauh. Paman jauh itu saudaranya kakek. Jadi itu paman jauh. Ada lebih jauh lagi, saudaranya bapak kakek. Semuanya itu hukum paman. Jadi itu hukumnya adalah paman. Meskipun orang negeri kita nyebutnya bukan paman tapi mbah atau apa begitu, tapi dalam syar'i mereka namanya adalah paman. Nah, wazauj, dan suami. Siapa itu suami? Suami itu seorang laki-laki yang terikat hubungan nikah yang sah dengan seorang perempuan. Itu suami. Dimulai dari akad nikah, angkah tuka qabil tu, sampai meninggal dunia atau tolak bain. Itu namanya suami. Suami itu dimulai dari akad. Kalau sudah terjadi akad, maka ya sudah, yani saling mewarisi antara keduanya. Seandainya qaddarallah, ada seorang, yani laki-laki itu cinta setengah hidup setengah mati sama seorang akhwat, siang malam mengharapkan untuk bisa menikah dengannya, nekat ngelamar, alhamdulillah diterima. Senangi, masya Allah, mau terbang hatinya saking senangi. Hari yang ditunggu-tunggu, detik demi detik, waktu demi waktu dia tunggu, sampailah waktu yang sangat diharapkan. Hati ini itu berdebar. Saat walinya mengatakan angkah tuka, kemudian dia mengatakan qabil tu, Pak pengulunya itu tanya sama jamaah, sah. Begitu orang-orang ngomong sah, sewenang mati. Kena canggih jantung saking senangnya mati. Ini sing mati siapa lagi? Sing mati yang laki-laki. Nah, kalau itu sampai terjadi, apakah sang istri mewarisi? Ya, meskipun belum ada apa-apa, tapi sudah terjadi akad. Begitu juga dengan kebalikannya. Baru angkah tuka dan qabil itu saking senangnya akhwatnya itu mati. Maka sang suami itu juga mewarisi, karena hubungan pernikahan dimulai dari akad nikah. Sampai kapan? Sampai wafat atau terjadinya bainunah. Terjadinya bainunah itu terjadi perpisahan yang enggak bisa rujuk antar keduanya. Itu bainunah sughra, apalagi bainunah kubra. Ini penjabarannya dalam fikih nikah. Wal maula al mu'tik. Al maula al mu'tik. Maula itu ada dua. Ada maula al mu'tik, ada maula al mu'tak. Maula al mu'tik itu yang memerdekakan. Taknya di kasrah, yang memerdekakan. Al-maulal mu'taq, taknya di fathah, itu yang dimerdekakan, Misalkan Bilal dengan Abu Bakar, gitu ya. Bilal ibnu Rabah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Kita katakan
Bilal maula Abi Bakar. Kita juga bisa mengatakan bila Abu Bakar maula Bilal. Kita bisa mengatakan Bilal maula Abi Bakar. Bisa dibalik, Abu Bakar maula Bilal. Kalau kita mengatakan Bilal maula Abi Bakar, maka namanya mu'taq. Jadi Bilal budak yang dimerdekakan Abu Bakar, itu namanya al-maulal mu'taq. Kalau dibalik, Abu Bakar maula Bilal, itu namanya al-maulal mu'tiq, yaitu Abu Bakar orang yang memerdekakan Bilal. Lah, yang mewarisi itu adalah al-maulal mu'tiq, jadi orang yang memerdekakan orang lain dari perbudakan, Tep. Wal warithatu minan nisa'i sab'un, dan wanita yang mewarisi itu ada 7 orang. Al-bint, anak perempuan, wa bintul ibni, dan anak cucu perempuan dari anak laki-laki, wal ibu, wal jaddah, nenek, wal ukht, saudari, wal zaujah, istri, wal maulatul mu'tiqah, dan wanita yang memerdekakan budak. Taib. Adapun wanita yang mewarisi, maka itu ada 7. Yang pertama bint, anak wanita kandung, anak perempuan kandung. Tidak masuk dalamnya anak tiri, anak asuh, anak persusuan, anak angkat, dan yang lainnya. Tidak masuk dalamnya. Anak perempuan kandung, itu bint. Yang kedua, bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Maksudnya, jadi tidak masuk dalam orang yang mewarisi cucu perempuan dari anak perempuan, atau cucu laki-laki dari anak perempuan. Jadi bapaknya itu harus laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah. Terus ke bawah itu maksudnya jalure itu harus laki-laki meskipun akhirnya itu adalah perempuan. Wal dan ibu. Ibu itu wanita yang melahirkan Anda. Itu ibu, baik dari jalur syar'i maupun dari jalur zina. Sama, yang penting yang melahirkan, yang hamil, yang melahirkan, maka itu adalah ibumu. Wal jaddah, dan nenek. Nenek di sini adalah ummul atau ummul ab. Jadi ummul atau ummul ab, ibunya ibu atau ibunya bapak. Dua-duanya jaddah. Dua-duanya itu adalah jaddah. Wal ukht, dan saudari mutlak, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Waz zaujah, dan istri yang sah, istri yang syar'i. Wal maulatul mu'tiqatu, dan wanita yang memerdekakan budak, wanita yang memerdekakan budak. Semua itu adalah orang-orang yang berhak untuk mewarisi, orang-orang yang berhak jadi untuk mewarisi. Adapun apakah mesti mereka mewarisi? Enggak. Malam artian mereka itu berhak mewarisi, tapi apakah mesti mendapatkan waris? Enggak. Contoh, kalau anak itu ahli waris, cucu itu ahli waris. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, punya anak, punya cucu yang mewarisi,
anak, cucunya nggak mewarisi. Jadi yang kita bahas tadi, laki-laki ada 10, wanita ada 7, maka itu adalah orang-orang yang berhak mewarisi. Adapun apakah mereka benar-benar mewarisi dalam kasus faraid, itu tergantung kasus per kasus yang ada perinciannya dalam fikih waris. Wallahu a'lam. Insyaallah ini ahwan kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Bagaimana jika ada seseorang yang kakeknya berzina, lalu lahirlah bapaknya dari perzinaan tersebut, apakah kakeknya tetap mendapatkan warisan? Anda katakan tadi ya, khonifitin azanillahu wa iyyakum. Jadi hubungan antara anak dengan orang tua, anak dengan ibu itu hubungan zahir. Anak dengan bapak hubungan syar'i. Yani anak dengan ibu itu hubungan zahir. Maksud hubungan zahir, siapapun wanita yang ngandung kamu, yang melahirkan kamu, itu adalah ibumu. Meskipun yani bukan dia pemilik air mani. Di zaman sekarang itu terjadi. Jadi A, B, suami istri kepingin punya anak, tapi istrinya nggak mau hamil. Ini ono wedok perempuan kepingin punya anak tapi nggak mau hamil. Bagaimana caranya? Zaman sekarang bisa pakai proses namanya bayi tabung. Jadi air mani laki-laki sang suami diambil, kemudian air mani yang perempuan diambil, diproses dalam laboratorium, kemudian dipertemukan antara sel air mani dengan sel ovum. Setelah ketemu, jadilah embrio, jadilah cikal bakal bayi. Cikal bakal bayi ini diproses dalam lab agar sehat. Setelah itu ini dimasukkan ke rahim wanita lain, dimasukkan ke rahim wanita lain. Rahim itu misalkan suami istri ngomong sama wanita lain tersebut, "Mbak, titip anakku, Mbak." Pok hamil, nyanyi sampean yang hamil, nanti tak kasih 9 juta deh, atau tak kasih 9 miliar, ya, sampai lahir. Ya wis, tapi nanti kalau lahir anakku loh itu loh, ya. Jadi air mani milik A, ovum milik B, gitu ya, suami istri. Yang hamil namanya C, yang hamil itu wanita namanya C. Lahirlah anak D. Pertanyaannya, ibunya D siapa? Ibunya D siapa? Hah? Ibunya D itu C. Kenapa? Dia yang hamil, dia yang melahirkan, dia yang melahirkan. Taib. Iku mending. Ada satu kasus nitipnya ke ketek. Jadi sing hamil suruh ketek. Nah, berarti lahirlah D. Ibu D siapa? Ketek. Bisa. Ala kullin ya hunitazani Allah ya. Taib. Lah, itu ngomong apa mau ya? Nah, itu ibu ya, itu ibu. Adapun bapak itu hubungannya bukan hubungan lahiran, hubungannya itu hubungan syar'i sebagaimana anak katakan tadi. Jadi kalau jalurnya itu jalur perzinaan, maka tidak akan pernah bisa menjadi orang tuanya dan nggak bisa menjadi kakeknya secara syar'i. Ini ada pertanyaan, apakah bayi tabung yang diketahui asal usul dapat mewarisi? Apa bayi tabung dari ayah syar'i tapi ada udzur sehingga menggunakan sistem bayi tabung? Antum paham bayi tabung enggak? Bayi tabung itu ada 7 macam. Ini dijabarkan apa enggak? Bayi tabung itu ada 7 macam, 3 halal, 4 haram. Ini enggak jadi tuh maksudnya.
Pembahasannya panjang. Yang ana sebutkan tadi itu contoh bayi tabung yang haram. Contoh bayi tabung yang haram. Jadi kalau bayi tabungnya halal nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Tapi perincian mengenai masalah bayi tabung panjang. Kalau ada anak hasil di luar nikah, namun sebelum lahiran bapak biologisnya menikah dengan si ibu, apakah terhitung bapak secara syar'i atau tidak? Tergantung. Jadi masalah ini termasuk masalah yang rumit. Masalah fikih nikah saat hamil itu masalahnya ruwet dan butuh penjabaran panjang. Secara umum, ana katakan, kalau ada A dan B kecelakaan, maksudnya zina, A dan B kecelakaan zina, pacaran gitu terus kecelakaan berzina. Terus yang perempuan itu tiba-tiba munek-munek, pengen muntah, kemudian dites urin itu garisnya 2, kadang-kadang 3, rona 2 gitu ya. Langsung dinikahkan untuk nutup aib. Apakah pernikahan itu boleh? Dengan segala penjabaran yang muncul di kalangan para ulama, ana katakan boleh. Itu yang dulu pernah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Jadi ini berawal dari zina, berujung ke nikah. Awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Itu boleh jika dipastikan yang nikahi itu adalah yang mengzinai. Jika dipastikan yang menikahi itu yang menzinai. Baik. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana dengan anaknya? Anaknya itu anak syar'i ataukah tidak? Tinjauannya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah tatkala nikah itu sudah dhaharul haml amla? Dhaharul haml itu sudah jelas-jelas nampak hamil, wetenge wis gede, sudah ada gerak-gerak di perut, itu namanya dhahar. Itu namanya dhahar. Adapun munek-munek, kepingin muntah, itu belum nampak. Bisa jadi munek-munek karena ini masuk angin. Bisa jadi pengen rujak karena memang zamannya gedondong. Ini bisa jadi ini, bisa jadi itu, macam-macam lah. Ini ya, namanya juga bisa jadi. Lah, namanya dhaharul haml itu sudah jelas-jelas nampak kalau hamil, perutnya sudah jelas-jelas perutnya wanita hamil dan sudah jelas-jelas ada gerak dalam perut. Apabila ini yang terjadi dan baru terjadi akad, maka anak itu anak zina karena dipastikan saat akad sudah ada anak tersebut. Adapun yang kedua, jika tatkala nikah setelah kecelakaan tadi langsung nikah, itu belum dhahar, hamilnya itu belum nampak. Jadi hamilnya itu belum nampak. Yo kok headnya terlambat sehari 2 hari, tawakut gitu ya. Beli tes urin, gambarnya 2. Langsung takut proses cepat kilat 24 jam nikah. Ini 24 jam nikah, langsung nikah. Taib, nikahnya sah. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila lahir pasca 6 bulan pernikahan, anaknya sah dan anak itu anak syar'i. Yang kedua, jika lahir hidup sebelum 6 bulan, maka anak itu anak zina.
Wallahu alam, itu globalnya, perincian dan pendalilannya ada di kitab-kitab para ulama-ulama kita. Wallahu alam, insyaallah sebenarnya nanti yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.